Balik anak Sarwendah 22 juta. Ruben Onsu soroti dugaan biayanya itu cuma 1 juta. Ada ketidakjujuran di sini. Loh. Pokoknya udah dari lama. Kita yang paling mahal aja kalau di Google ya, ini dapatnya di Google ya. Itu sekitar SPP per bulan itu dari range 500.000 sampai 2 jutaan gitu. Itu adalah si Papio Sarwendah, adiknya Wendy. Saya disuruh nunggu di pintu keluar, saya nunggu di pintu keluar, Bang. Oh. Saya nunggu di pintu keluar, tunggu anaknya nggak lewat-lewat gitu. Ternyata Loh, kenapa dia nggak masuk, Bang? Hah? Kenapa nggak masuk? Ya kan, Ayahnya. kan ada undangan kan begitu, dan foto itu mereka ini keluar dari pintu yang lain. Kita wisuda kan kita bayar tuh biaya wisuda. Kan kita bayar biasanya untuk orang tua, 2 orang tua, dan biasanya kita boleh nambah lagi teman, tante, siapapun asalkan kita bayar. Berarti si Ruben ini bayarin Gio dong. Ya kan? Bayaran nambah si Gio ini siapa yang bayar kalau bukan Ruben? Yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwendah secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Jujur, yang pertama kali tergila-gila sama Gio tuh Wendy. Duit les balet anaknya Ruben diduga di markup Sarwendah. Waduh, yang bayarin bapaknya, yang datang CEO. Waduh, ikut-ikutan oyang aja nih Cerayu. Jadi kita masih update kasus dari Sarwendah dan Ruben Onsu ya. Nah, jadi katanya kabar dan info terbaru guys, itu katanya pengacaranya Sarwendah ini mundur katanya. Wah, kenapa ya? Bayarannya kurang. Udah dapat duit 200 jateng lagi. Loh, ini pertanyaan ya. Dan juga di mana yang lagi dicari netizen adalah biaya balet anaknya yang katanya sampai 22 juta. Biaya balet apa ini? Anaknya muter-muter sampai Mesir bagaimana? Nggak berhenti-berhenti bagaimana nih? Pertanyaan kita ya. Oke, kita bahas dulu dari kelanjutan kasus ini guys. Yang paling shock ya adalah ini guys. Les balik anak Sarwendah 22 juta. Ruben Onsu soroti dugaan biayanya itu cuma 1 juta. Ada ketidakjujuran di sini. Loh. Pokoknya udah dari lama. Tidak jujur. Nah, jadi harga balet ini kalau kalian lihat ya, ini ada sekitar 22 juta dari keterangan ini. Tapi yang kita highlight adalah piano kan 5 juta 2 bulan. Bimbel 4.600.000, balet 22.050.000. Tapi ada dalam kurungnya Tania ada lomba, jadi agak mahal ya ini, dan ada private untuk 2 anak. Nah, jadi apakah benar 22 juta itu harga les sebenarnya? Kalau let's go cari-cari ya, itu rata-rata yang paling mahal aja kalau di Google ya, ini dapatnya di Google ya, itu sekitar SPP per bulan itu dari range 500.000 sampai 2 jutaan gitu sebulan. Atau yang fancy katanya ya, namanya Rockstar Academy Elite Program gitu. Ini 2 juta sampai 3 juta per bulan. Berarti kalau 2 anak sekitar 6 jutaan per bulan. Berarti 22 juta ini biaya apa? Kalau biaya setahun wajar tuh. Ini kan diduga biaya sebulan ya. Soalnya kalau kalian lihat ini, pun soal adanya dugaan biaya les balet anak hanya 1 jutaan dan tidak sesuai seperti yang dirincikan Sarwendah. Minola itu kuasa hukumnya Ruben ya, ikut mempertanyakan selisih uang atau sisa duitnya ini dipakai buat apa gitu. Dan tanda kutip, kalau kemudian dugaan uang les balet cuma 1 juta sampai 1,5 juta tiap bulan, diminta 22 juta tuturnya. Berarti benar tiap bulan diminta 22 juta tuturnya. Pihaknya lantas menyoroti soal dugaan ketidakjujuran dari pacar si Papio itu. Waduh. Masalahnya, sedihnya, Ruben bayarin nih 22 juta. Dan Ruben ke sana. Tapi Ruben katanya nggak bisa masuk guys. Karena yang masuk ke sana adalah undangan. Tapi yang ikut foto adalah, nah ini dia guys. Ternyata di sini yang foto adalah si Papio Sarwendah, adiknya Wendy. Yang tukang ngambil makanan di piring orangnya Unyu. Dan ini yang bikin kesel netizen. Yang bayarin mantan suaminya. Yang ikutan foto si CEO. Udah, let's go bilang CEO itu Cayayu ikut oyang. Ya kan nih, sama juga kemarin syuting iklan di rumahnya Ruben, yang biayain dan buat rumahnya Ruben, yang bayar pembantu, listrik, kulkas dan lain-lain Ruben, yang minum kopi dan di sofa CEO Cayayu ikut oyang. Waduh. Ruben nungguin di luar loh dia nungguin.
Terus nunggu di pintu keluar ya Mbak Bunga. Oke. Tapi saya tunggu-tunggu anaknya nggak lewat-lewat gitu loh. Itu acara balet tapi yang hadir bukan Ruben. Itu sebenarnya diundang nggak sih? Ya, sama jadi Mas Ruben? artinya ini kan komunikasinya kan juga dengan babysitter ya kalau nggak salah ya pada waktu itu ya, pada waktu graduation itu ya. Oh, graduation. Dan balet atau apa saya lupa tuh ya. Ruben pernah cerita ke saya, dia nunggu. nunggu di Ya, nunggu. dia nunggu Nunggu semua dia, proses guys. itu dan anak-anak ya sama S ya dengan teman laki-lakinya itu, dengan teman prianya itu kan begitu. Nah, jadi Ruben bilang saya disuruh nunggu di pintu keluar, saya nunggu di pintu keluar, Bang. Oh. Saya nunggu di pintu keluar, Disuruh tunggu anak nunggu. selesai, saya mau mengucapkan selamat, merinding ya? mau bikin foto, kasih Mbak Bunga, kalau nggak saya Mbak Bunga ya Mbak Bunga. Oh, oke. Tapi saya tunggu-tunggu anaknya nggak lewat-lewat gitu. Ternyata Loh, kenapa dia nggak masuk, Bang? Hah? Kenapa nggak masuk? Ya Kan kan, ayahnya. kan ada undangan kan begitu, mungkin terbatas atau apa ya, kita nggak ngerti ya kan begitu ya. Jadi dia udah nggak apa-apa, dia ngalah, dia tunggu aja, toh nanti kan keluar kan begitu. Setelah ditunggu kata Ruben sih kalau nggak salah nggak keluar. Akhirnya dia tahu bahwa setelah pengambilan foto itu mereka ini keluar dari pintu yang lain gitu loh. Jadi Gimana sih? jadi hal-hal seperti ini yang sering dialami oleh Ruben, sehingga akhirnya tentu wajar lah suatu saat dia juga akhirnya mengambil sikap yang tegas gitu ya. Nah, itu deh guys. Jadi kalau kalian lihat di statementnya ini ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama dia bilang hal-hal seperti ini yang beberapa kali atau yang sering kali dialami oleh Ruben. Berarti kejadian ini nggak cuma sekali. Terus yang kedua adalah memang mungkin ini acaranya private. Itu ada undangan. Contoh seperti kita wisuda kan. Kalau kalian kuliah kan wisuda. Nah, kalau kita wisuda kan kita bayar tuh biaya wisuda. Kan kita bayar biasanya untuk orang tua, 2 orang tua. Dan biasanya kita boleh nambah lagi teman, tante, siapapun, asalkan kita bayar. Berarti si Ruben ini bayarin Gio dong. Iya kan? Logika kan? Maksudnya ini kan acara private. Kalau di sini ada tantenya anak-anak, ada Wendy, ada Sarwenda. Itu kan 2 orang kan? Udah 2 orang. Itu mungkin udah include sama pembayarannya. Berarti kalau ada si Gio berarti nambah bayaran dong. Nah, pertanyaannya, bayaran nambah si Gio ini siapa yang bayar kalau bukan Ruben? Nah, ini kan gimana nggak sebel? Buset, biaya pacarannya dibayarin Ruben dong berarti. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Iya kan? Kalian wisuda kayak gitu juga kan? Kita nambah orang yang masuk, berarti kita harus bayar. Wah, ini kalau bener seperti ini keterlaluan banget guys. Bahkan Ruben aja yang bayarin itu nggak dapat tempat slot untuk masuk nontonin anaknya. Dan dia disuruh nunggu di luar. Oke, tunggu di luar aja. Oke lah. At least dia nunggu di luar lah, mau ketemu anaknya. Dan ini ya, ini logika ya, dan ini teori liar aja ya. Jahatnya berarti kan emaknya tahu dong ada Ruben di luar. Nah, berarti kan babysitternya atau asistennya ngasih tahu emaknya gitu. Sarwenda, di luar ada papanya anak-anak gitu. Oh, ada papanya anak-anak. Pertanyaannya, apakah anak-anaknya tahu papanya ada di luar atau ada di sana? Itu pertanyaan kita. Kalau sampai Sarwenda menyembunyikan bahwa Ruben ada di sana nunggu anak-anaknya dan dia sengaja buat kabur lewat jalan keluar lain, itu memang kurang ajar banget sih. Itu jahat. Itu bukan kurang ajar guys, jahat menurut Let's Go ya. Kalau Sarwendanya nggak tahu, berarti pasti kayaknya nggak mungkin sih. Aneh juga kalau Sarwendanya nggak tahu ada Ruben di sana, ya kan dia yang bayar ya gitu. Aneh juga sih itu anehan dalam kasus ini. Dan juga kalaupun anaknya tanda kutip tahu, oh, papa kamu ada di luar lagi nungguin. Kamu nggak usah ketemu papa. Kamu mau ketemu papa nggak? Nggak mau kan? Nah, kita keburu lewat jalan lain aja. Nah, itu juga jahara, guys. Waduh. Jahara. Berarti memang anaknya ini kemungkinan dugaannya ya didoktrin ya, gitu. Kalau memangnya sampai anaknya nggak mau ketemu bapaknya. Itu anehnya, dugaannya adalah anaknya ini didoktrin gitu. Buat benci bapaknya. Sampai nggak mau ketemu bapaknya. Nah, itu. Yang ketiga, aduh, ini nggak tahu malu, guys. Si pacar orang ini kok ikut? Harusnya kan dia ngerti ya. Di sana ada Ruben nggak? Oh, kalau gitu, karena ini anakmu sama anaknya Ruben, ya kalian aja ya nonton. Saya kan belum jadi bapaknya anak-anak, nantilah gitu. Atau gimana gitu kan. Ini masalahnya kan, berarti slot satu lagi untuk Gio ini kan dibayar kan? Udah dibayar kan gitu. Ini aku ikut. Aku bayar lagi nggak? Udah dibayarin belum? Kalau udah dibayarin aku boleh ikut nih. Aku ikut ya gitu. Apa gitu ya, ini pertanyaan kita semua. Waduh, sedih sih, sakit hati coy. Coba kalian pikir logika aja ya. Jadi Ruben, gimana nggak sebel, gimana nggak kesel? Soalnya ada yang bilang di komen, barusan lewat ada ortu teman balet anak Ruben bilang uang baletnya cuman 14,5 juta. Tapi di list daftar yang disampaikan ke Ruben 22 juta. Waduh.
Kalau nggak korup, nggak bisa ngempanin Cici IO, Kak. Akhirnya proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwenda secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Mundurnya sang pengacara secara tiba-tiba ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan publik. Pasalnya, selama ini tim hukum terlihat pasang badan dalam meluruskan berbagai tudingan miring yang menerpa kliennya. Menurut informasi yang beredar, rupanya mundurnya pihak kuasa hukum dipicu oleh kondisi perkara yang dinilai sudah tidak lagi kondusif. Permasalahan yang awalnya fokus pada satu titik kini justru merembet kemana-mana, hingga menyeret persoalan personal, bisnis, hingga isu-isu liar di media sosial yang dinilai mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya. Selain itu, masalah yang kian melebar, alasan kuat dibalik keputusan hengkangnya tim kuasa hukum ini adalah adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar. Pihak ketiga yang tidak disebutkan identitasnya secara gamblang ini diduga kuat mencoba menyetir opini publik serta ikut campur dalam pengambilan keputusan hukum. Sehingga menurutnya hal tersebut dinilai telah melanggar batasan profesionalisme dan kode etik kerjasama antara pengacara dan klien. Guys, yang diduga bahwa pengacaranya Sarwenda mundur ya. Nah, apakah benar ini penyebab lawyernya Sarwenda mundur atau penyebabnya adalah bayaran macet? Ya kan? Jangan-jangan duit Ruben dipakai bayar lawyer lagi ya, takutnya kan itu. Ataukah ternyata lawyernya udah mengetahui ternyata memang klien saya tuh ada agak aneh. Salah juga klien saya ya. Nah, kalau kalian ingat bagaimana Ruben ini mengatakan bahwa Sarwenda ini orangnya lempeng-lempeng aja dan dia itu gampang disetir sama orang-orang sekitarnya. Dan ini juga termasuk pacarnya sekarang, guys. Ternyata pacarnya sekarang itu direkomendasikan sama adiknya. Nah, yang sering disebut netizen ini dugong gitu loh. Dulunya suka bengong. Jujur yang pertama kali tergila-gila sama Jo tuh Wendy. Sumpah Wendy sama tim aku. Tapi jujur ya, walaupun dia ganteng, dia kaya raya, dia apa, tapi kan lu yang kenal dekat. Dia tipe lo nggak? Kenal deket. Ya maksudnya lu lagi sering spend time waktu sama-sama. Ya baru-baru akhir-akhir ini lah. Nah, itu dah guys. Jadi Wendah bilang jujur yang tergila-gila awalnya itu si Wendy ini yang suka sama si Gio ini. Nah, sukanya maksudnya gimana? Nah, berarti kan memang benar ya. Berarti Sarwenda ini dengerin banget apa orang kata sekitarnya. Apa orang kata sekitarnya? Apa kata orang sekitarnya gitu. Berarti benar salah satunya adalah si dia ini pacaran sama si Gio gara-gara dikompor-komporin sama si Wendy. Nah, berarti Sarwenda ini orangnya gampang banget dikomporin. Termasuk salah satunya menjelek-jelekan, diduga ya, menjelek-jelekan mantan suaminya. Bahkan di telepon dan di SMS aja, di chat SMS, di WhatsApp aja dia bilang, "Cong," gitu, ke Ruben, "jangan ganggu kehidupan pribadi gue." Udah pasti dugaannya Ruben ini adalah disetir atau dikompor-komporin sama adiknya. Nah, seperti statusnya Onyo juga, ini pasti adiknya yang ngompor-ngomporin. Emang kompor meleduk. Meleduknya doang dia kayaknya. Merasa lebar kalau duduk. Ya, Lisu juga kalau duduk agak lebaran sih gitu. Banget ya, tidak tinggal di rumah itu bayar gaji sopir, listrik dan segala macam. Jadi seperti itu. Jadi harus minta izin gitu. Ada birokrasi dan ini yang saya tidak mengerti. Kenapa seorang ayah pun harus memiliki birokrasi ketika ingin bertemu dengan anaknya gitu. Sementara ada orang lain yang belum punya ikatan apapun. Ruben melihatnya kok ini nggak ada birokrasi, malah justru ada upaya patut diduga ingin didekatkan kan begitu. Nah, jadi inilah yang kemudian akhirnya Ruben merasa terus kayak seperti kok nggak adil ya. Artinya dia melaksanakan kewajibannya, Tapi bahkan melebihi dari apa yang seharusnya dia lakukan. Ya karena kalau misalnya tetap seperti waktu berumah tangga, biaya-biayanya bahkan mungkin lebih. Apa bedanya? Artinya itu ada perceraian dengan nggak ada perceraian. Tapi bug banget ya, tidak tinggal di rumah itu bayar gaji sopir, listrik dan segala macam. Ya, itulah yang dilakukan oleh Ruben. Wow. Ya, kalau memang misalnya kita bilang Ruben baik, ya baik. Tapi intinya Ruben hanya ingin berupaya memberikan yang terbaik. Wah, itu dah guys. Jadi kesebelannya Ruben adalah kenapa kalau dia ke rumahnya yang dia bayar itu ada birokrasinya, ada ribet lah hal-hal yang dia harus lakuin kalau mau jemput anak-anak di rumah. Sedangkan kalau pacarnya, waduh, datang nyelonong aja, ngambil kopi di kulkas, nyelonong gitu. Dan bahkan dia bisa bilang paling enak recharge di rumah sendiri gitu. Ini sebenarnya Gio ini mau jadi pacarnya atau suaminya Sarwenda, apa mau jadi anaknya Ruben sih ini pertanyaannya, let's go ya. So kan
mobil dipakai mobil yang putih ini ya yang diduga untuk anaknya ya, yang diduga dipakai Gio. Kalau memang benar ini dipakai Gio ya. Berarti kan Gio pakai mobil ini kan untuk anak-anak, berarti Gio pengen jadi anaknya Ruben dong, dibayarin. Anak-anaknya dibayarin balet, Gio datang ke tempatnya balet juga pengen dibayarin juga, jangan-jangan les balet. Itu rumahnya Ruben yang bayar, Gio juga minum kopi seenaknya di rumah itu, nge-live di rumah itu. Nah, pertanyaannya nih, Gio ini pengen jadi suaminya Wenda apa pengen jadi anaknya Ruben gitu kan? Jangan-jangan ya cowok-cowok mau gondo, modal konten doang. Kemarin ada video di mana katanya Gio ini udah buatin rumah buat Sarwenda, tapi ketika Wendanya bilang kita berantakin rumahnya ya, kayaknya mukanya komplain guys, mukanya kayak nggak terima gitu guys. Coba kalian lihat ya. Mau live di rumah dia. Oh, di rumah dia. Siap-siap rumahnya kita berantakin aja. Mukanya nggak ikhlas. Iya, nggak apa-apa. Berantakin bareng kan? Hah? Misalnya ada anak-anak kan, anak-anak berantakin lah pasti. Siap-siap ya Pak. Si anak-anak berantakin lah. Waduh, maksudnya apa tuh? Pas kalian lihat di sini kan, nanti rumahnya kita nge-live di rumahnya dia ya, kita berantakan rumahnya. Mukanya kayak nggak ikhlas tuh, kayak setan. Pindah ke rumah gua, listrik gua yang bayar nih, lebih enak di sini. Ada kopi nih, dok. Terus dia bilang lah, ya nanti kita berantakin berdua katanya guys. Berantakin berdua, omongannya di live aja udah kayak begini guys. Apalagi kalau nggak live, wah, Sarwenda sampai kaget gitu, waduh. Tapi dia pintar juga nyapoin ya. Maksudnya anak-anak yang berantakin, wah. Emangnya maksud kamu anak-anak Ruben itu nakal? Bukan berantakin rumah orang, ah? Kamu yang berantakin rumahnya Ruben. Buka-buka kulkas di rumah orang, ah? Yang tukang berantakin rumah, kamu apa anaknya Ruben? Ah, kamu mau jadi anaknya Ruben ya? Bahkan rumah yang sekarang ini masih ditempati juga, itu juga masih saya yang bayar cicilannya. Jadi ya karena ada anak saya, dan itu adalah ibunya anak saya kan. Dan orang-orang menilai karena wajah anaknya nggak happy. Dia juga sudah sampaikan hal ini langsung kepada S. Tapi nggak dibalas. S-nya hanya mengatakan demikian gitu loh. Mengatakan demikian. Iya, Cong. Lu jangan ikut campur ya masalah urusan pribadi gue gitu loh. Nah, Dibalas kayak gitu? iya, Ruben bilang begitu. Nah, sementara ini kan bukan area pribadi. Area pribadinya kan ketika dia dengan teman prianya. Tapi ketika di tengah-tengah itu ada anak yang menurut Ruben dieksploitasi, Ruben wajar dong komplain. Menurut Ruben ya, sekali lagi, cuma ya iya Cong. Ada kata-kata Cong? Ada. Di WA? Iya, nggak tahu telepon atau WA, tapi Ruben bilang ada. Ya Cong, iya Cong. Yang penting lu jangan ikut campur urusan pribadi gue. Loh. Waduh, memang sedih sekali ya. Ruben sampai bilang, ini cicilan juga saya yang masih bayar. Kata pengacaranya juga Ruben dibilang Cong gitu. Tuh Ruben komplain, jangan dong anak dipakai live malam-malam, apalagi sampai nginjek-nginjek punggungnya pacar kamu. Nggak sekalian aja nginjek palanya. Ya kan? Pacar kamu udah nginjek-nginjek harga diri saya loh gitu. Kalau mau pacarmu diinjek-injek, aku aja yang nginjek palanya deh gitu. Apa nginjek-injek urat malunya gitu. Harusnya Ruben kayak gitu kan. Nah, jadi makanya wajar menurutku. Cowok mana yang nggak marah? Ruben ini menurutku masih baik ya, baik kalem. Kalau let's go posisi Ruben, kayak let's go ketemu cowoknya, let's go hajar palanya gitu. Tapi nggak tahu let's go menang atau kalah ya, soalnya pacarnya badannya gede juga ya. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Apa pendapat kalian tentang les balet yang sekiranya 22 juta? Mungkin let's go aja yang terlalu miskin atau memang ada les balet 22 juta ya gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah mau support let's go ya. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link sampai di bawah atau dari super thanks aja. Dari super thanks ya, ada dari Queen Zai. Wah, Queen Zai. Let's go gitu. Kalau aku dinafkahin 200 juta per bulan mah udah bikin berapa rumah itu? Wow. Bikin satu rumah aja habis budget 200 juta, ngumpulinnya 9 tahun. Masya Allah. Aku mah dulu 2010 nikahnya sehari dikasih 17.000. Alhamdulillah bersyukur. Waduh. Semua memang tentang rasa bersyukur, bukan tentang banyaknya nafkah. Semangat, semangat Queen Zai gitu. Jadi Queen Zai ini juga single parent ya gitu. Dimana lakinya dulu 2010 nafkahin dia 17.000 per hari ya tuh. Dolarnya 18.000 Queen Zai. Udah dikasih 17.000, kurang 1.000 tuh ganti $1. Waduh, tapi bersyukur banget sekarang Queen Zai kayaknya rezekinya udah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Mantap Queen Zai. Dari SpongeBob juga. Waduh, thank you banget SpongeBob. Ngakak tiap bahas CEO.
Tapi dia CEO menang ganteng sih guys, gitu. Gimana ya gitu. Walaupun dia Boku no modal konten doang, tapi dia harus diakui dia menang tampang sih. Tapi di sini juga banyak yang bilang lebih gantengan Let's Go. Waduh, komentar gaib sepertinya. Apa keinginan Let's Go sendiri ya lebih ganteng Let's Go? Kok kah nggak lebih ganteng? Let's Go lebih gendeng kayaknya. Jadi bisa disampaikan, terima kasih atas supportnya teman-teman. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi guys. Bye.